Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati Via Delorosa, calon guru penggerak angkatan 6 dari SLB Bakti Putra Gunung Kidul, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dengan fasilitator saya, Bapak Edi Susiadi Purnama, dan pengajar praktik Ibu Wiryatun. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional dapat diterapkan di luar pembelajaran di kelas. Ternyata, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang diberikan di kelas dan di sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidik di sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, perlu 3 hal mendasar dan penting saya pelajari, yaitu 5 kompetensi sosial emosional, kesadaran penuh atau mindfulness, dan 4 implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional yang pertama, kesadaran diri untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Pada manajemen diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Sedangkan untuk kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Pada keterampilan berelasi, yaitu untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, membuat keputusan, yaitu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini pencapaian pembelajaran sosial dan emosional. 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasarkan kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being dari diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness merupakan fondasi dalam mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional. Kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu, welas asih. Secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Kesadaran penuh dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun pembelajaran yang dilakukan secara mindful atau ada koneksi antara tubuh atau indera, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Well-being yaitu kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan, mengatur tingkah lakunya sendiri, memenuhi kebutuhan dirinya, menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup,
membuat hidup mereka lebih bermakna, dan berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Ada 4 cara mengimplementasi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, menguatkan 5 kompetensi sosial emosional pendidik dan pendidik, yaitu menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Yang kedua, mengajarkan 5 kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, yaitu mengenali 6 emosi dasar, mengelola emosi dan fokus untuk mencapai tujuan menggunakan stop, berempati dan bekerja sama dengan orang lain, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui strategi POUCH. Yang ketiga, mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar, serta kurikulum akademik, dengan cara memberikan pembukaan hangat pada pembelajaran, kemudian memberikan kegiatan inti yang melibatkan murid, dan memberikan penutup yang optimistik. Yang keempat, menciptakan iklim kelas budaya dan kebijaksanaan sekolah, yaitu membangun hubungan dan menciptakan perasaan aman dan nyaman, dan menciptakan lingkungan yang melibatkan semua murid dan menumbuhkan optimisme. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid yaitu kegiatan rutin, mengajak siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, apel pagi, melaksanakan upacara dan menjadi petugas upacara, kerja bakti, senam bersama, bakti sosial, dan jalan sehat. Kemudian dalam terintegrasi pembelajaran, yaitu membiasakan untuk menanyakan perasaan murid pada awal pembelajaran, mengajak siswa silent time agar murid lebih fokus dan siap belajar, mengajak siswa berdiskusi, mengajak anak untuk bermain peran dalam pembelajaran, melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas, meminta murid memilih tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan minatnya, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti. Perubahan yang akan saya lakukan dan terapkan bagi rekan sejawat yaitu mengajak untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ikut dalam kegiatan sekolah bersama dengan murid, menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Kesimpulan setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, bahwa murid yang berkembang secara sosial dan emosionalnya, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Sedangkan murid yang mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Dengan well-being yang optimum, seseorang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan erat dengan Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi yang mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Budi pekerti merupakan hasil dari pembelajaran bersatunya budi sehingga menumbuhkan pekerti. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta rasa karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebajikan. Untuk itu, guru perlu menerapkan pembelajaran yang menumbuhkan sosial dan emosional murid. Pada peran dan nilai guru penggerak, guru harus mampu mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar dengan merespon kebutuhan murid agar murid dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Guru juga perlu menciptakan pengalaman pembelajaran dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Guru juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua wali murid dalam menciptakan pembelajaran sosial dan emosional. Pada visi guru penggerak, penerapan pembelajaran sosial dan emosional diharapkan sesuai dengan visi sekolah untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada budaya positif, pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu guru dan murid dalam menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Murid yang mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosionalnya, maka akan membawa efek buruk secara akademiknya. Murid yang sosial dan emosionalnya tidak baik akan berdampak pada perilakunya. Sedangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu guru untuk memenuhi kebutuhannya sehingga murid akan terlayani. Demikianlah penjelasan saya mengenai koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.